Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai dan memberkati. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu dapat melakukan yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga hari-hari kami tidak berlalu dengan sia-sia. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami cita-citakan akan berharap hanya di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, ajarilah kami di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 23 Juli 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 8 dalam bahasa Batak Psalmen 10 ayat 8. Demikianlah dikatakan. Nunga dibahen ho hajahaton nami tujulum. Dosa nami akan nabuni tuhatiuron nibohim. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada pula peran berpura-pura. Hidup kita hari-hari memang seperti sandiwara. Banyak kepura-puraannya, banyak kebohongannya, banyak intrik di dalamnya. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan dalam Mazmur 90. Di mana Mazmur 90 ini adalah diyakini ditulis oleh Musa sendiri. Di mana Musa sungguh-sungguh menyadari kalau dirinya itu tidaklah sempurna. Musa merenungkan kefanaan manusia, keterbatasan, tetapi Tuhan itu adalah kekal. Renungan ini mengingatkan akan kesadaran hidup manusia itu hanya sebentar, sangat singkat waktunya. Hari-hari manusia dipenuhi dosa, rapuh, dan tak berdaya. Oleh sebab itulah Musa mengungkapkan bahwasanya tidak ada satupun yang tersembunyi. Sekalipun di dalam hidup kita sering seperti bersandiwara ya, menutupi begitu banyak kekurangan, keterbatasan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwasanya tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Jika dari orang lain kita bisa menyembunyikan segala sesuatunya, kalau dari Tuhan tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini menyadarkan kita bahwasanya kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Sehingga di dalam kelemahan dan keterbatasan kita mau mengubah diri dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan.
sehingga dampak dari kedekatan kepada Tuhan maka kita akan memancarkan sinar. Amin. Dan yang pasti, setiap sinar yang keluar dari diri kita itu akan memancar dan menerangi serta menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih diberi kesempatan di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, mari kita membenahi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari kita membenahi sikap, cara hidup untuk lebih baik berkenan kepada Allah. Hari-hari kita akan berlalu. Semuanya ada batasnya. Di dalam renungan kita pada hari ini, secara khusus dilanjutkan di ayat 10, bahwasanya usia kita di tengah-tengah dunia ini terbatas, 70 tahun. Jikapun kita diberi kesempatan untuk lebih daripada itu, tentu bagiannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Mari kita memakai waktu ini dengan baik, membenahi kehidupan kita dengan baik, dan terus berjalan searah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dunia ini memang menawarkan semua yang baik, semua yang indah, semua yang menyenangkan menurut dunia. Tetapi yakin dan percayalah, apa yang ditawarkan oleh dunia itu hanyalah sementara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan lebih baik, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang maha baik, maha pengampun dan penuh kasih. Dia adil kepada semua orang. Oleh sebab itu saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika kita bisa menutupi kekurangan dan kesalahan kita kepada orang lain, tapi semua sangat tampak jelas di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Semua tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Jika hari-hari yang telah kita lewati melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hari ini kita berjanji untuk memperbaiki kehidupan kita dan terus melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita sudah melakukan kebaikan, tetaplah setia. Lakukanlah itu sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk belas kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua tampak jelas dan nyata. Oleh sebab itu Tuhan, jika di dalam kehidupan kami sering mengecewakan-Mu, kami sering melakukan dosa, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan membenahi kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, yang kami kerjakan, Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit yang telah mereka derita selama ini. Biarlah Tuhan memberkati makanan dan obat mereka, para medis dan keluarga yang merawatnya. Semuanya Tuhan pakai untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap percaya kepadamu. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, yang berduka cita. Biarlah Tuhan pun memelihara kehidupannya, memberikan apa yang mereka perlukan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai nanti. Engkaulah yang memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.